Kemarin kita bicara tentang wa indana anal husna wal qubha bimana tarattu bi dzammi halan wal iqabi ma'ala. Menurut kami, menurut kita, yaitu orang-orang yang bermadzhab Asy'ari, bahwasanya kebaikan dan keburukan dalam arti tertib taratub, taratub. Tertibnya azami celaan halan pada saat sekarang di dunia, wal iqabi dan tertibnya iqab ma'alan pada tempat kembali, maksudnya nanti di hari kiamat. Syar'iyani, dua-duanya adalah syar'i. Jadi kebaikan yang dengan ketika seorang melakukan kebaikan tadi, dia akan dicela di sini, al-mada nggak disebutin. Bimana tarattu bi dzammi halan wal iqabi ma'ala. Dia akan dapat pujian di dunia, akan dapat pahala di akhirat. Dan kejelekan yang dengan ketika seorang mulai jelekan tadi, dia akan dicela di dunia, dapat siksaan di akhirat. Nah, itu hanya bisa diketahui dengan syarak. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan kedua hal tersebut bisa diakui secara menurut logika. Fa'aqliyani, gitu. Kemarin itu. Udah. Artinya di sini terjadi perbedaan pendapat dalam penilaian baik dan buruk yang masing-masing kaitannya. Kebaikan kalau dikerjakan dapat pujian di dunia, pahala di akhirat. Kejelekan kalau dilakukan dapat celaan di dunia, siksa di akhirat. Itu beda pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah itu hanya bisa diketahui menurut berdasarkan syarak. Ini baik, ini buruk, dalam arti taratub tadi. Tidak bisa diketahui dengan logika. Mu'tazilah mengatakan, bisa diketahui dengan logika, melihat kepada sifat dari sebuah perbuatan dan melihat kepada maslahat dan mudarat yang terkandung dalam perbuatan tadi, gitu ya. Wa taraktu kal asli al madha wa thawaba lil ilmi bihima min dzikri muqabilihima al ansabi bi usulil mu'tazilah. Idzil iqabu indahum la yatakhallafu wa la yaqbalu ziyadah wa thawabu yaqbaluhuma wa illam yatakhallaf aidan. Wa taraktu dan aku meninggalkan, kata Imam Zakir Al-Ansari. Zakir Al-Ansari itu ya secara sunatullah yang menyebabkan beliau bisa sepertinya secara sunatullah ya. Di mana guru beliau memang master, kalau sekarang master dia. Gurunya adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sementara beliau punya murid yang cerdas banget, yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sehingga dia berguru dengan orang yang alim kabir Al-Asqalani, dan punya murid juga cerdas juga, sehingga setiap kali dia mau ngajar dia harus benar-benar gitu. Maka terbentuklah beliau seperti itu. Kalau kita nggak punya murid yang cerdas, kita kabur itu ya, nggak jadi. Wa taraktu kal asli dan aku tinggalkan Imam Zakir Al-Ansari kal asli sebagaimana kitab Jamul Jawami meninggalkan apa? Al-madha wa thawaba, ujian dan pahala. Lil ilmi bihima, karena telah diketahui bihima dengan keduanya, madha dan thawab. Min dzikri, tersebab menyebutkan muqabilihima, bandingan dari keduanya. Mada bandingannya zam, thawab bandingannya iqab. Al-ansabi, yang lebih cocok bi usul Mu'tazilah, dengan usul al-Mu'tazilah, ya dasar-dasar pokok pemikiran Mu'tazilah. Artinya gini, dilihat di Lubul Usul. Di Lubul Usul Imam Zakir Al-Ansari bilang begini. Wa indana nahusna wal qubha bimana taratu bi zammi halan. Yang disebutkan zam gitu ya. Madah nggak disebutin. Halan wal iqabi ma'alan. Di sini yang disebutkan al-iqab. Thawab nggak disebutkan. Dilihat di Lubul Usul ya, jangan Ghayatul Usul, jangan. Artinya di sini yang disebutkan hanya zam,
dan iqab. Sementara bandingannya yaitu mada dan sawab nggak disebutkan karena sudah diketahui dengan menyebutkan zam dan iqab, otomatis di sana sudah tercakup mada dan sawab gitu. Dan ini lebih cocok kepada dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah. Kenapa? Idzil iqabu, karena iqab siksaan, hukuman, indahum dalam pandangan mereka al-Mu'tazilah la yatakhallafu, itu tidak bisa dihindari. Ada yang baca yang la yatakhallaf ya. La yatakhallafu, tidak bisa dihindari, pasti terjadi iqab, hukuman. Wala yaqbalu ziyada, dan hukuman itu juga dia tidak menerima tambahan. Wa sawabu, sementara pahala yaqbaluhuma, menerima keduanya. Naskahnya itu ya yaqbaluhuma apa yaqbaluha? Huma apa ha itu? Ada yang ha ya? Ha itu. Ya berarti ya ha aja. Wa sawabu yaqbalu, sementara pahala yaqbaluha, menerima tambahan. Kalau pahala bisa ditambah. Wa illam yatakhallaf aidan, walaupun pahala itu tidak bisa dihindarkan juga, pasti ya, dikasih pahala. Ya kan Mu'tazilah begitu ya. Mu'tazilah mengatakan apa itu, bahwa Allah wajib melakukan as-shalah wal aslah, dan Allah wajib memberikan pahala. Ya karena yaitu hasil kerja seseorang dan seterusnya. Dan Allah juga wajib menghukum seorang karena itu untuk menunjukkan keadilannya gitu. Wa kharaja bimana taratu bima dzukira, dan keluar dengan arti taratu bima dzukira, tertibnya apa-apa yang disebutin. Yang disebutkan tadi azam wal iqab. Al-husnu wal kubuh, husun dan kubuh, baik dan buruk, bimana mula amati tab'i wa munafarati, dengan arti mula amati tab'i, sesuai dengan tabiat, wa munafarati, dan iya tidak sesuai dengan tabiat. Munafaratu artinya kabur, artinya tidak sesuai. Kausnil hulwi wa qubhil murri, seperti indahnya sesuatu yang manis, wa qubhil murri, dan jeleknya al-murri yang pahit. Jadi maksudnya begini, al-husnu wal qubuh di sini itu bisa dilihat dari 3 tinjauan. Pertama, al-husnu wal qubuh, baik dan jelek, dengan arti tarattu bi dzammi wal halan wal iqabi ma'alan, dengan arti yang ketika dikerjakan sesuatu yang jelek tadi, maka dia akan mendapat celaan di dunia dan disiksa di akhirat. Dan kebaikan kalau dilakukan dapat pujian di dunia dan celaan dan siksa di akhirat. Itu husun dan kubuh dalam arti yang pertama, yaitu bimana taratu bima dzukira. Nah ternyata ada al-husnu wal kubuh yang kedua gitu. Nah untuk al-husnu wal kubuh yang pertama beda pandangan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah mengatakan huma syar'iyyani, Mu'tazilah mengatakan huma aqliyani. Sekarang al-husnu wal kubuh dengan mana yang kedua? Bimana dengan arti mula ma'ati tab'i, sesuai dengan tabiat, wa munafarati, dan tidak sesuai dengan tabiat. Kausnil huli wa qubhil murri, seperti indahnya sesuatu yang manis dan jeleknya sesuatu yang pahit. Itu begitu minum yang senang manis ya, teh manis atau sesuatu yang manis, tabiatnya akan sesuai dan akan menerima, wah ini enak nih gitu ya. Dan ketika meminum sesuatu yang pahit, jamu atau apapun makanan pahit, maka tabiatnya mengatakan enak, jangan jadi makan gitu ya. Itu ada al-husnu wal kubuh yang kaitannya dengan tabiat tadi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bimana sifatil kamal wan naqsi, dengan arti sifat sempurna dan kurang. Husnil ilmi wa kubil jahli,
seperti indahnya ilmu dan jeleknya bodoh. Nah sekarang al-husu wal qubuh dalam makna yang ketiga, yaitu dalam arti sifatul kamal wan nuqsan atau wan naqsi. Seperti ilmu itu dianggap indah, dia dianggap sifat yang sempurna, bodoh dianggap sifat kekurangan dan jelek. Fa'akliyani, maka keduanya logika. Yahkumu bihimal aqlu ittifaqan, menghukumi dengan keduanya husn dan kubuh untuk bagian yang kedua dan ketiga, al aqlu akal ittifaqan secara sepakat. Kesimpulannya gini, al-husu wal kubuh itu bisa tiga arti. Pertama, al-husu wal kubuh dalam arti tarattubul madhi wa zammi madha halan wa thawabi wal iqab ma'alan. Nah ini beda pendapat antara Mu'tazilah Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan baik dan buruk di sini hanya bisa diketahui berdasarkan syariat, itu dengan diutus seorang rasul. Sementara Mu'tazilah mengatakan nggak harus perlu diutus seorang nabi rasul, akal juga udah bisa mengetahui ini baik ini buruk. Itu yang pertama ya. Yang kedua, al-husu wal qubuh baik dan buruk dengan arti sesuai dengan tabiat atau tidak sesuai. Makanan yang enak, manis, itu orang pada demen dan dianggap bagus, enak. Sementara sesuatu yang pahit itu dianggap jelek. Nah untuk yang kedua ini, baik Ahlussunnah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah sama-sama sepakat bahwa untuk al-husnu wal qubuh yang kedua ini bisa diketahui oleh akal. Sepakat itu. Ini menurut akal nih makanan yang manis, yang lezat, yang gurih, enak. Gitu. Ini makanan yang pahit karena gosong atau matang lewat maksimal, ini nggak enak dimakan. Itu sepakat, bisa dipahami oleh akal. Dan al-husu wal qubuh yang ketiga dalam arti sifatul kamal wa nuqsan, ini sempurna, ini kurang. Contoh, ilmu dia adalah sesuatu yang baik dan menunjukkan sifat kesempurnaan. Bodoh adalah sesuatu yang jelek dan menunjukkan sifat kekurangan. Nah ini untuk yang ketiga juga sama, Asy'ariyah dan Mu'tazilah sepakat bahwa untuk al-husnu dan al-qubuh dalam arti yang ketiga, kedua-duanya bisa diketahui oleh akal ittifaqan. Gitu. Wa indana, ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana an asyukral mun'imu wa huwa asraful abdi jami'i ma an'amallahu bihi 'alaihi min sami wa ghairihi ila ma khalaqa wajib bisyar'i la berhati famalam yablughu ta'amadu illa ya'timu bitarkihi khilafan lil mu'tazilati wa indana annahu la hukma ma'aratu bifi'li ta'rifan tanjiziyan qablahu ay asyari'u ay mi'tatu ahadin min ar-rasuli Irtifai lazimuhu hina idin min tartibi thawabi wal iqabi bi qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula ay wala mu'ibina fardana an zikri thawabi bi zikri maqabili al-adhari fi tahqiqi ma'na taklifi wal qawlu bi anna rasula fil ayati al-'aqli wa takhsisi bi'adabi fiha bidunyawi secara zahir bal intiqadiyati la ibtaliyati al-amru ay asya'nu fi wujubil hukmi mawqufun ila wurudihi ay syar'i fala mukhalifatu baina man 'abara manan fil af'ali qabla al-bid'ati bil waqfi wa man min al-hukmi fiha. Wa indana, dan menurut kita al-Asy'ariyah ana syukral mun'imi, bahwasanya bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat,
Wa dan dia bersyukur sarful abdi jami'a ma an amallahu bi alaihi minasai wa ghairi ila ma khuliqa li ajli. Sarful abdi menggunakan seorang hamba menggunakan jami'a seluruh ma an amallahu bihi, seluruh apa-apa yang Allah berikan kenikmatan bihi dengan ma alai atas hamba. Seorang hamba menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Penjelasan dari ma minasami wa ghairi berupa pendengaran dan selain pendengaran, penglihatan segala macam itu digunakan ila ma khuliqa lahu, ila kepada ma tujuan yang khuliqa diciptakan kenikmatan tadi, diciptakan pendengaran dan selainnya lahu bagi ma. Jadi sesuai tujuan diberikan kenikmatan tadi, itu berarti syukur. Lah kalau gitu kita banyak syukurnya banyak kufurnya nih. Kufur ya. Nah, atau diberikan kenikmatan mata untuk digunakan kepada tujuan mata tadi, yaitu melihat sesuatu yang halal, melihat sesuatu yang baik, ya sudahlah. Kalau sering digunakan untuk sesuatu yang tidak halal, maksiat, ya berarti kurang bersyukur. Nah, syukurul mun'im wajibun bisyari, itu tetap berdasarkan penjelasan syariat. La bil aqli, bukan akal. Indana ya, al-Asy'ariyah. Faman lam yablughu da'watu nabiyyin la yasamu bitarki, maka siapa orang yang tidak sampai baginya dakwatu nabiyyin, dakwah seorang nabi, la yasamu bitarkihi, maka orang tadi tidak berdosa tersebab dia meninggalkan syukur. Ada orang hidup di tengah hutan Tarzan dari semenjak kecil sampai dia besar belum sampai dakwah seorang nabi, kemudian dia tidak bersyukur itu Tarzan, maka dia dianggap tidak berdosa, karena kewajiban bersyukur bisyar'i la bil aqli. Khilafanil Mu'tazilah, beda dengan Mu'tazilah yang mengatakan syukrul mun'im bil aqli. Jadi berat juga kalau gitu ya Mu'tazilah dalam ya kaitan dengan ini dan lain-lain, memang agak repot Mu'tazilah. Wa indana, dan menurut kita anau la hukma qablahu, bahwasanya tidak ada hukum sebelum syara. Jadi ketika belum datang seorang nabi syara, hukum nggak ada, mafid ya. Balil amru mauqufun ila wurudi, tetapi urusan masalah hukum itu digantungkan, dikaitkan sampai datang syara. Ada syara datang baru ada hukum. Tidak ada syara belum datang tidak ada hukum gitu. Itu indana. Kita lihat penjelasannya. Anau la hukma muta'alliqun bi fi'lin ta'alluqan tanjizian, bahwasanya kelakuan tidak ada hukum itu terkait dengan satu perbuatan, artinya kaitan hukum dengan fi'il kan itu. Al-hukam yata'allaq bil fi'al, al-hukum la yata'allaq bizat. Ta'alluqan tanjizian, yang keterkaitan bersifat tanjizi. Apa tanjizi itu? Pelaksanaan. Qabla sebelumnya, qabla syari, sebelum datang syara, aibi sati ahadin minar rusuli, diutusnya seseorang daripada para rasul. Ya tidak ada hukum sebelum datang syara, sebelum diutusnya seorang nabi, seorang rasul. Kenapa? Lintifai lazimihi naidin min taratubi thawab al-iqab. Lintifai karena ketiadaan lazimihi, ya kelazimannya, kelaziman hukum sebelum syara. Karena ketiadaan kelaziman hukum sebelum syara, hinaidin pada saat itu, pada saat sebelum datang syara, sebelum diutuskan nabi, kelaziman hukum tadi menjadi tidak ada. Kelaziman hukum tadi apa? Mintara tubi thawab wal iqab, yaitu berupa tertibnya pahala dan siksaan. Adanya hukum yaitu sebagai follow up, konsekuensi logis adanya hukum, nanti akan adanya pahala dan siksaan. Nah, ketika hukum itu tidak ada, dianggap tidak ada hukum sebelum syarat datang, maka ketika tidak ada hukum karena syarat belum datang, nabi belum diutus, otomatis kelaziman dari hukum itu yang nggak ada juga, yaitu adanya pahala dan dosa jadi nggak ada juga gitu. Wah, nggak ada hukum karena belum ada nabi, karena belum datangnya syarat, otomatis kelaziman hukum tadi juga nggak ada, yaitu kelaziman hukum pahala dan siksaan. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, di ketiadaan lazimil hukmi,
Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, ada kami kata Allah, mu'adzibina, kami menghukum, mensiksa, hatta sehingga nab'atha rasula, kami itu seorang rasul. Ai wala muthibin, tidak pula kami berikan pahala. Banyak sekali bahasa ini ya. Bahasa apa namanya? Mimbabil iktifa. Dianggap cukup menyebutkan salah satu dari dua hal, karena yang satunya lagi sudah bisa dipahami. Jadi kami tidak akan mensiksa dan kami juga tidak akan memberikan pahala sebelum kami utus seorang rasul gitu. Faghtana an dzikri thawabi dzikri muqabilihi al-azhari fi tahaqquqi ma'na taklif. Faghtana, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap cukup, ini dari tinjauan bahasa ya, an dzikri thawab, daripada menyebutkan thawab. Artinya dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan masalah pahala. Bidzikri muqabili, dengan menyebutkan muqabilnya, lawan dari thawab, yaitu iqab. Artinya dalam ayat ini Allah hanya berfirman wa ma kunna mu'adzibin. Mu'adzibin itu kan ya azab, iqab. Dan Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini wala mutsibin gitu. Kenapa dianggap cukup menyebutkan mu'adzibin dan tidak disebutkan mutsibin? Bidzikri muqabili al-azhari, yang lebih jelas, fi tahaqquqi makna taklif, di dalam terrealisasinya mana at-taklif, taklif. Karena kaitan taklif itu lebih apa? Lebih cocok dengan iqab. Karena taklif itu kan ilzam ma fi kulfah, yaitu diwajibkannya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika seseorang tidak mematuhi itu, tidak melaksanakan perintah Allah atau tidak mengindahkan larangan Allah, ya siap-siap dapat siksa gitu. Makanya yang disebutkan wa ma kunna mu'adzibin gitu ya. Wal qaulu, sementara pandangan bi anna rasula fil ayat al aqlu, ada yang menafsirkan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, ada yang menafsirkan rasul di sini akal gitu. Wa tasisul adzabi fi dunyawi, dan mengkhususkan azab dalam ayat tadi dengan siksa dunia. Olas pandangan qaul ini khilafuz zahir, bertentangan dengan zahir ayat. Artinya dia lewat menafsirkannya lewat dari zahir ayat. Dan ketika dia harus menafsirkan lewat kepada zahir ayat, sehingga Rasul ditafsirkan akal, azab di ini khusus untuk azab dunia, dia butuh dalil, dan dia nggak punya dalil di sini, sehingga lemah gitu. Bal intiqaliyatun la ibtaliyah. Bal di sini intiqaliyah. Bal itu idrob ya. Idrob itu berpaling. I'rab. Ada idrob ibtali, ada i'rab intiqali. Begini maksudnya. Kalau idrob intiqali, bal di sini menunjukkan berpaling, artinya beralih dari sebelumnya pembahasan satu topik, kemudian beralih kepada topik yang lain. Tetapi topik yang pertama tetap berlaku, tidak dibatalkan. Itu namanya idrob intiqali. Itu bal tutsirunal hayatad dunya wa dzakara asma rabbi fasalla, dia mengingat nama Tuhannya kemudian dia sholat. Itu kan bicara ciri-ciri orang mukmin. Sesudahnya ada bal tutsirunal hayatad dunya, tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia. Pindah tuh, berbicara tentang sifat orang-orang kafir. Tetapi sebelumnya pembicaraan tentang sifat orang mukmin tetap berlaku. Orang mukmin sifatnya seperti itu, tanami intiqali. La ibtaliyah, bukan ibtaliyah. Kalau idrob ibtali, kalau ibtali itu beralih dari topik yang pertama kepada topik yang sesudah bal, cuma topik yang pertama dibatalkan. Ya dibatalkan. Biasanya contoh yang gampang itu aja. Seorang murid tanya kepada seorang guru, tanya sama muridnya, anta ustadzun, apakah ente ustadz? Dia jawab, lastu ustadzan, aku bukan ustadz, bal tetapi tilmid. Lalu jadi batal itu ya. Jadi posisi sebagai ustadz jadi batal, dan itu pindah sekarang posisinya bicara posisi dia sebagai tilmid. Balil amru, tetapi urusan ini asyanu fi wujubil hukmi, sya'an urusan dalam masalah tetapnya hukum, mauqufun itu digantungkan
ila wurudi sampai datangnya isyarat diutus seorang rasul. Ala mukhalafata baina man abbara minna fil af'ali qabla al-bi'sa bil waqfi. Maka tidak ada pertentangan antara man abbara minna, orang yang mengungkapkan minna dari kalangan kita Asy'ariyah, fil af'ali dalam masalah fi'il kan kaitan dengan hukum, qabla al-bi'sati belum diutus Rasul, bil waqfi dengan mauquf. Jadi gini, kelompok pertama di antara kita Asy'ariyah mengatakan qabla al-bi'sa madza al-fi'lu mauquf. Sebelum diutus seorang rasul, sebuah perbuatan tuh dia tidak bisa dinilai secara hukum, digantungkan dulu sampai datangnya seorang rasul, katakanlah. Jadi qabla al-bi'sa al-fi'lu mauquf, ay la hukma, enggak ada hukum. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, jadi ada istilah mauquf, qabla al-bi'sa al-fi'lu mauquf gitu. Wa man nafa minna, dan orang yang meniadakan di antara kita Asy'ariyah al-hukma fiha, hukum fiha padanya. Ya artinya kelompok kedua mengatakan bahwa fiha, bahwa qabla al-bi'sa al-hukmu manfi gitu ya. Fiha fil af'al. Itu sama aja maksudnya, hanya beda redaksi. Yang kelompok pertama mengatakan, ini masih Ahlussunnah ya, intern Ahlussunnah, mengatakan al-af'al qabla al-bi'sa mauqufah. Yang kedua mengatakan al-af'al qabla al-bi'sa madza manfiyun. Itu sama aja maksudnya. Wa amma indal Mu'tazilah fal hukmu muta'alliqun bihi bi fi'lin ta'alluqan tanjizian qabla al-bi'sa. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.